Di saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerahmu jadikanku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Saat ku sendiri jalani hidup ini, ku tahu kau selalu ada memperhatikanku saat ku telusuri perjalanan hidupku. Sungguh hanya anugerahmu jadikanku berarti. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Hanya puji, hanya sembah yang dapat ku berikan. Tiada kata dapat terucap, hanya rasa kagumku padamu, melihat semua kebaikanmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku, di dalam hidupku.
Haleluya, kata Tuhan. Shalom dan selamat bertemu di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari saat ini saya mengajak anak-anak Tuhan untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan kita. Siap untuk memuji Tuhan? Haleluya. Yesus kita. Haleluya. Kalian siap? Buka mata hatiku. Steady lah. Katakan. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Ku memandangmu.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was great and my heart to thee, and great my fear relieved. How precious was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Haleluya Tuhan. Haleluya Bagus. Terima kasih Bapak di surga. Semua oleh kemurahan kasih anugerah kami harapkan inilah penyembahan kami Tuhan. Dan apakah kami balas segala kebaikan selain Tuhan sembah kami. Oh, haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. 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 Salam. Apa kabar kita semua? Saya berdoa agar kita mengalami hari-hari yang indah dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih atas ketaatan kita pada hari ini. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan
dilayani firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Pastor Wayan Belobaya. Beliau merupakan seorang hamba Tuhan yang melayani di daerah Mintin di kawasan Palangkaraya, Kalimantan. Kita bersyukur karena hamba Tuhan ini kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan untuk kita di hari ini yang terambil dari Mazmur 123 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 123 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dengan perikop berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema untuk kita di pagi hari ini berharap kepada anugerah Tuhan. Berharap kepada anugerah Tuhan. Pemazmur ini ditulis pada saat jemaat Tuhan atau umat Tuhan mengalami keadaan yang terpuruk dan mereka diinjak-injak, dihina, dicela oleh orang-orang yang menawan mereka. Memang ada beberapa anggapan yang mengatakan Mazmur ini ditulis pada saat orang Israel dibuang ke Babel. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keadaan mereka ini tidak hanya pada saat mereka dibuang ke Babel, tapi seringkali juga sebagai umat Tuhan mereka mengalami penghinaan, mereka mengalami beban yang berat, mereka mengalami kesedihan yang berat, sehingga itu muncul dari ungkapan mereka, kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, musuh Israel, musuh umat Allah tidak hanya mentertawakan mereka, tetapi juga menghina mereka, mengejek-ejek mereka. Sehingga perkataan penghinaan itu membuat seperti tikaman maut kepada tulang mereka. Kita dapat lihat dalam pasal 2 ayat yang ke-11. Penghinaan yang mereka alami, mereka bawa kepada Tuhan karena mereka menyadari, dan pemazmur juga menyadari, penghiburan dan belas kasihan Allah itu berlaku untuk mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini memberikan pengajaran kepada gereja atau kepada umat Tuhan saat ini tentang bagaimana sikap yang tepat, sikap yang benar dalam menyingkapi kesulitan hidup. Bagaimana kita tetap bertahan di tengah kesulitan. Bagaimana kita dapat bangkit dan keluar dari kesulitan kita. Sehingga kita dapat menang, mengatasi segala masalah, mengatasi segala kesulitan dalam kehidupan kita. Dari teks firman Tuhan ini ada beberapa sikap pemazmur yang menunjukkan kepada kita bahwa dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama, datang kepada
Tuhan. Ayat yang pertama dikatakan, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur dengan tegas menyatakan bahwa ia berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kata kepadamu aku melayangkan mataku, itu artinya pemazmur sangat menyadari bahwa dia harus mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Kata Tuhan yang dimaksud dalam ayat ini itu berbicara tentang Tuhan yang menciptakan, tentang Tuhan yang memelihara, tentang Tuhan yang menyediakan, tentang Tuhan yang menyelamatkan. Arti kata lain, bahwa pemazmur ingin menyatakan kepada kita, hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Kalau kita lihat dalam Mazmur 118 ayat 18 sampai 19, di sana dikatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan dari percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Bahkan lebih tegas lagi dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, datang kepada Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami masalah, kita mengandalkan manusia, itu bukan mendatangkan berkat Tuhan, tapi akan mendatangkan kutuk Tuhan. Dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 dan ke-6 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hidupnya akan seperti semak bulus. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebesar apapun pergumulan kita, jangan pernah kita tidak berharap kepada Tuhan. Berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan itu sanggup menolong kita. Bagaimana kita berharap kepada Tuhan? Datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, 1 bulan yang lalu saya kehilangan dompet saya. Saya begitu gelisah karena di dalam dompet itu banyak hal-hal yang penting dan banyak hal-hal yang berharga di dalam dompet itu. Saya begitu panik, saya mencari ke sana kemari, saya membongkar barang-barang yang lain. Di manakah dompet ini berada? Saya begitu gelisah, tetapi ada satu suara yang jelas yang berbicara di hati saya. Suara itu berkata, coba kamu berdiam diri, duduk tenang, berdoalah kepada Tuhan. Saya masuk ke dalam kamar kembali. Saya berdoa kepada Tuhan. Dan setelah saya berdoa, di situ ada suara yang jelas berkata, coba kamu cek di laci nomor 3. Waktu saya cek, dompet itu ada di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu mungkin sepertinya kecil, tetapi banyak hal yang lain yang dapat Tuhan buat jika kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur adalah memohon pertolongan Tuhan dengan rendah hati. Ayat yang kedua dikatakan, lihat seperti mata hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayat 2 ini pemazmur menggunakan kata metamora atau kata kiasan
dengan menempatkan dirinya sebagai seorang hamba dan bersikap seperti seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa dia datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, memandang tangan Tuhan yang memiliki pengertian, tangan Tuhan yang memberikan perintah, berharap agar Sang Tuhan mau mempekerjakannya. Arti yang kedua, memandang tangan Tuhan adalah, atau tangan Tuhan, para hamba memandang kepada Tuhan mereka atau nyonya mereka untuk mendapatkan sesuatu daripada Tuannya. Yang ketiga, memandang tangan Tuannya itu artinya apa? Memberikan, mereka meyakini bahwa Tuannya sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Yang berikut arti kata memandang tangan Tuannya, itu berarti Tuannya sanggup memberikan perlindungan kepada mereka. Tangan Tuannya juga sanggup untuk memberikan didikan kepada mereka. Tangan Tuannya juga sanggup untuk memberikan upah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita datang, tidak hanya cukup sekedar datang kepada Tuhan, tetapi juga memohon pertolongan Tuhan dalam kerendahan hati kita. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 6 sampai 8 diungkapkan bahwa Raja Daud mengalami keadaan yang terjepit. Anak-anaknya, istrinya dijarah, dirampas oleh orang Amalek. Bahkan para pengikutnya mau membunuh dia dengan melempari dia dengan batu. Tetapi yang menarik di sini, Daud seorang panglima perang yang hebat. Dia terlatih dalam medan perang. Dia tidak melangkah dengan kekuatannya, tetapi dia membawa permasalahannya kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ingat itu hukum gravitasi. Air itu akan selalu mengalir dari tempat yang ke atas, akan mengalir ke bawah. Demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita hanya akan dapat merasakan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan di tengah-tengah pergumulan kita. Kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah menolong orang yang sombong. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang sombong. Tuhan hanya mau datang kepada orang yang merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Ayat yang kedua bagian akhir dikatakan, sampai ia mengasihi kita. Ayat 3, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Kalau kata itu berulang-ulang diungkapkan di dalam Alkitab, itu menunjukkan satu kesungguhan, sesuatu yang sangat penting. Datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dalam kerendahan, harus juga dibarengi dengan keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Di sini pemazmur berkata, sampai ia mengasihi kita. Ini menunjukkan sikap yang bersabar sampai Allah bertindak untuk menolong. Pertolongan Tuhan tidak mengenal batas waktu. Sampai kapan atau berapa lama Tuhan menolong kita. Tetapi yang diperlukan di sini, berapa lama pun Tuhan menolong kita, kita tidak pernah kecewa, kita tidak pernah ragu bahwa Allah itu sanggup untuk menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Roma pasal 4 ayat 18 dikatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puluhan tahun Abraham
baru menerima atau menerima penggenapan janji Tuhan. Abraham tidak kecewa, tetapi dia yakin akan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang yang berkata dia percaya kepada Tuhan, tetapi banyak mereka kecewa karena pada saat mereka menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan, mereka tidak pernah sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai 9, di sana jelas firman Tuhan mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ini iman daripada pemazmur, iman daripada Raja Daud. Dia selalu memandang Tuhan karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebesar apapun masalahmu, pandanglah Yesus, karena Yesus jauh lebih besar daripada permasalahanmu. Sedahsyat apapun penderitaanmu, Yesus jauh lebih dahsyat dan sanggup mengangkat segala penderitaanmu. Seberat apapun beban hidupmu, Yesus sanggup menolong hidupmu. Separah apapun sakitmu, Yesus sanggup memulihkan hidupmu. Tetaplah berharap kepada Yesus, karena Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berkata, Tuhan kami berharap kepada anugerah-Mu, orang itu akan selalu datang kepada Tuhan. Orang itu akan selalu memohon pertolongan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan orang itu juga adalah orang yang setia untuk menunggu segala janji-janji Tuhan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, apapun penderitaan kami, apapun kesulitan kami, Engkau sanggup untuk menolong kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, jika ada jemaat yang sakit, Engkau pulihkan mereka. Jika mereka mengalami pergumulan, Engkau berikan jalan keluar. Jika mereka mengalami masalah dalam pekerjaan, Engkau juga memberikan pekerjaan kepada mereka. Karena kami tahu Tuhan, bukan hanya tentang hal-hal duniawi ini Engkau sanggup menolong kami, tetapi keselamatan pun sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami selalu berharap kepada anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih di atas firman Tuhan yang kita sudah dengar daripada Pastor Wayan Belobaya. Terima kasih kepada Pastor yang menemani kita dengan firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaan Tuhan. Okay. Nah, untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kita. Okay. Bagi kita yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, janji iman dan sebagainya, jadi akaun bank ada tertera di detail di layar. Jadi mari kita persiapkan hati kita untuk memberi. Haleluya. Haleluya. Nah, sebentar lagi kita akan mengambil perjamuan Tuhan, yaitu roti dan air sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari, firman Tuhan berkata, firman Tuhan memperingatkan kita untuk mengambil roti dan air ini seperti mana Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia diadili, sebelum dia disalibkan. Dan dia mengingatkan mereka untuk mengambil roti dan air bersama-sama. Okay. Bagi kita yang telah mempersiapkan roti dan air di depan kita, mari kita bangkit bersama-sama, angkatkanlah air
angkatkanlah roti yang ada bersama-sama dengan kita. Marilah kita sebagai seisi keluarga mengambil roti dan air ini sebagai peringatan akan Yesus, sebagai peringatan akan kasih Tuhan terhadap kita. Mari kita bangkit bersama-sama, kita angkatkan roti ini dan air. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kita yang kita akan ambil bersama-sama melambangkan tubuh Kristus yang hancur bagi kita. Mari kita ambil bersama-sama. Kita ingatkan sekali lagi tubuh Yesus yang hancur bagi kita, bagi saya dan saudara-saudari. Mari kita angkatkan air yang ada dalam gelas untuk kita bersama-sama mengambil. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Air ataupun cawan yang kita akan ambil sebentar nanti melambangkan darah Yesus yang tertumpah bagi penebusan kita. Ingatlah, air yang di tangan kita ini merupakan lambang kepada darah Yesus. Kita ambil bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kasih Allah yang begitu besar, mengutuskan anak-Mu yang tunggal bagi mati bagi kami. Yesus mati dan kami hidup. Kami bersyukur atas kemenangan demi kemenangan yang kami raih bersama dengan Kristus. Bila selama kami menjalani kehidupan di dunia ini, kami semakin hari semakin kuat, semakin terfokus kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian hanya bagi Yesus. Haleluya. Pada hari ini kita juga akan menyerahkan negara kita, menyerahkan situasi COVID-19 yang ada di dalam negara kita, di negeri kita. Kita serahkan para tenaga pekerja, yaitu frontliner. Kita serahkan juga para koga-koga kita, saudara-saudara mara kita. Kita datang dalam doa kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena kesempatan kami dapat datang bersama-sama. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan, negara Malaysia. Kami mengasihi negara kami. Tuhan, bela mata Tuhan terarah dari surga ke atas Malaysia. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan ke atas negara kami Malaysia. Terlebih lagi Tuhan kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, bela belas kasihan-Mu turun ada atas pemimpin kami. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kebijaksanaan dalam mentadbir urus negara kami. Sehingga negara kami Tuhan semakin hari semakin membaik, semakin pulih. Semakin ada kesejahteraan, semakin ada sukacita, semakin ada perpaduan atas negara kami. Kami serahkan penduduk yang ada di negara kami Tuhan, yang berbilang kaum, supaya kami dapat
menghormati satu dengan yang lain Tuhan. Kami singkirkan roh-roh yang ingin memecahkan penduduk-penduduk yang ada. Kami singkirkan dalam nama Yesus. Tuhan berkati yang di Pertuan Agung. Berikan dia hikmat, berikan dia umur panjang. Sebagai lambang negara kami Tuhan, kami menjunjung, kami memberkati yang di Pertuan Agung kami Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, keluarganya. Berkati keluar masuk dari rumah. Berkati juga Perdana Menteri kami dan juga Menteri Kabinet. Tuhan, ketika mereka mentadbir negara kami, Tuhan, mereka diberi sikap yang takut akan Tuhan. Mereka mentadbir negara kami dengan jujur, dengan adil. Karena kami percaya semua pemimpin pemerintah adalah berasal daripada Tuhan. Masanya mereka ditampuk kepimpinan mereka Tuhan, Engkau yang mengangkatkan mereka. Dan satu hari nanti Tuhan, Engkau juga akan menurunkan mereka Tuhan. Kami berdoa menyerahkan kesehatan mereka, serahkan keluarga mereka. Setiap kementerian-kementerian yang ada di dalam kabinet ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Agar mereka dapat menyokong kepimpinan negara kami, kemakmuran negara kami. Haleluya, kami ingatkan Tuhan. Para pemimpin-pemimpin, baik frontliners yang bertungkus lumus dalam membantu, menguruskan pandemik COVID-19 ini Tuhan. Engkau pakai mereka Tuhan. Bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya, baik Menteri Kesehatan kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik pengarah kesehatan negara kami Malaysia, Tuhan berikan dia hikmat, kebijaksanaan. Tuhan, Engkau berikan dia jalan-jalan yang benar untuk melihat peluang-peluang untuk mengatur, mengurus hal-hal pandemik COVID-19 ini Tuhan di negara kami. Terima kasih, kami serahkan pihak tentera, kami serahkan juga polis, bomba, juru rawat, doktor-doktor. Tuhan berkati mereka. Haleluya, jauhi mereka Tuhan daripada hal-hal yang tidak mendatangkan kebaikan pada tubuh mereka. Tuhan, bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau terus memberkati kami. Ketika kami melakukan tugas-tugas kami seharian, Tuhan hadir. Baik Bapak-bapak, baik ibu-ibu yang ada, keluarga-keluarga yang ada di BM Central City, Tuhan lindungi mereka. Tuhan jaga mereka Tuhan dalam pekerjaan. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Jemaat yang saya kasihi, sebelum kita balik, mari kita sambut berkat daripada Allah Bapa kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar itu, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua yang percaya katakan, amin dan amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu
kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan